desa. Ben kerja, ya kan? Inilah. Ini tugasnya dia mencari memorinya. Ada 150. Ini muncul lagi ada 150. Gatot gagah perkosa otot kuat. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 di Kabupaten Jombang diwarnai dengan aksi demonstrasi yang digelar Forum Rembuk Masyarakat Jombang atau FRMJ pada Selasa 9 Desember 2025. Ratusan massa mengawali aksi di kantor Kejaksaan Negeri Jombang lalu bergeser ke depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyuarakan dugaan penyimpangan anggaran yang mereka soroti. Di Kejari Jombang, FRMJ ini menyerahkan 3 dokumen laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disebut terjadi di 3 lokasi yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim Timur, Anggit Pujiwidodo. Rekan Anggit, silakan laporan Anda. Terima kasih Alinda di studio. Anggit Pujiwidodo dari Kabupaten Jombang mengabarkan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Jombang diwarnai aksi demonstrasi yang digelar oleh Forum Rembuk Masyarakat Jombang atau FRMJ pada Selasa 9 Desember 2025. Ratusan massa mengawali aksi di kantor Kejaksaan Negeri Jombang lalu bergeser ke depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyuarakan dugaan penyimpangan anggaran yang mereka soroti. Di Kejaksaan Negeri Jombang, FRMJ menyerahkan 3 dokumen laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disebut terjadi di 3 lokasi berbeda. Menurut Ketua FRMJ, Joko Fatarohim, yang menegaskan bahwa pelaporan itu adalah bentuk desakan agar penegakan hukum berjalan lebih tegas dan transparan. Kami hadir untuk memastikan kasus-kasus dugaan korupsi tidak berhenti di meja laporan. Kami meminta segera ada tindak lanjut, kata pria yang akrab disapa Cak Fatah saat dikonfirmasi. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Diah Ambarwati, mengapresiasi penyampaian laporan tersebut. Ia akan memastikan seluruh informasi yang masuk akan ditelaah sebelum diputuskan langkah penekanannya. Dia mengatakan 3 laporan sudah diterima pihak kejaksaan dan masih bersifat rahasia. Semuanya akan diproses sesuai mekanisme yang ada. Usai dari Kejari, masa aksi melanjutkan demonstrasi di depan kantor Pemkab Jombang. Mereka diterima langsung oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Jombang Abdul Majid Nindi Agung, yang hadir memberikan penjelasan terkait mekanisme pengawasan pemerintah daerah. Agung sapaannya menyatakan bahwa kritik maupun laporan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dia mengatakan setiap masukan dari masyarakat, LSM maupun media adalah bahan evaluasi yang sangat berarti. Kami bertanggung jawab memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan, katanya. Ia juga mengingatkan para perangkat desa dan aparatur pemerintahan agar patuh pada peraturan, terutama jelang momentum Harkodia. Menurutnya, potensi kecurangan muncul ketika aparat melanggar norma dan ketentuan. Kalau taat pada aturan, tidak akan muncul persoalan. Fraud itu muncul karena ada pelanggaran. Agung menjelaskan bahwa tugas inspektorat fokus pada proses pengawasan internal dan pemberian rekomendasi jika ditemukan indikasi penyimpangan. Namun ia enggan membeberkan nilai kerugian negara yang berhasil dikembalikan selama tahun 2025 karena tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan hal itu. Soal angka kerugian yang dipulihkan, kami tidak berwenang menyampaikan itu, pungkas Agung. Demikian rekan Lalinda yang bisa saya sampaikan. Anggit Pujiwidodo dari Jombang mengabarkan kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih atas apresiasi juga yang diberikan kepada saya. Atas kemudian kinerjanya terkait dengan penanganan mungkin ya Pak. Ini saya bisa mengatakan kami pada prinsipnya setiap laporan dari masyarakat selalu kami punya juga. Nah, kami demikian kami mempunyai beberapa SPP, kami terkait dengan desa, kami bisa bekerja sama dengan masyarakat, kami melakukan pengawasan secara benar kepada SPP. Namun demikian, kami juga bisa melakukan secara langsung, ini terkait dengan apa yang dilakukan. Dari itu kan mengucapkan komunikasi Pak Cak Fakta, sekarang ini telah mengadakan beberapa oke ya Pak ya. Terus yang ketiga adalah dengan adanya siapapun untuk maklar yang tidak tegas. Terima kasih banyak Pak atas informasi ini sudah masyarakat juga
evakuasi terkait perkembangan. Tentunya juga nanti tidak lanjut penanganan laporan itu, tapi juga penanganan. Jadi kamu minimal lah kami ketika satu kali supaya itu juga sesuai dengan ketentuan peraturan terkait dengan peran serta masyarakat dalam laporan itu. Ada beberapa persyaratan yang lain itu sudah jelas bisa menindaklanjuti. Ini ada satu orang tempat di Kemenang, yaitu P3K. Jadi P3K ini mau dulunya ini kerja di Pertamina, tapi kok masuk ke P3K. Terus yang kedua, persoalan kasus tadi Desa Mansar itu ya, Desa Mansar itu cepat bilang lalu berubah terus dapat tadi bangunan itu kan sebetulnya tak boleh seperti itu karena itu menuju di tempat di ada ketiga adalah kegiatan di Desa Mayas itu seperti rasul tanpa musyawarah dengan desa mau tahu digali untuk upah mulai termasuk susu yang karena itu saya meminta pada kerjasama untuk juga untuk segera ditindaklanjuti. Jadi intinya Ibu Jadi kita laporkan yang terbaru yang berlima ini karena nanti kalau keselamatan ini cukup yang yang sementara yang 4 ini aja. mungkin nanti yang ada tambah-tambahan mungkin ya belum ditindaklanjuti nanti kita melaporkan. Dan yang kemudian menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Kenapa seperti itu? Ya, karena pada prinsipnya pemerintah daerah ini adalah sebagai pelaksana masyarakat dan memang kalau ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, ya ini menjadi tanggung jawab kita dan itu masukan dari masyarakat melalui LSM, melalui wartawan, bagian penting dari Langsung terkait akordnya 2025 ini, apa catatan penting dan yang harus diingat oleh desa-desa terkait dengan P3 tadi? Langsung. Iya. Yang pertama di dalam melaksanakan tugas-tugas terutama di desa patuhi ketentuan peraturan pemerintah. Sehingga kalau patuh terhadap norma, ya maka tidak ada kecurangan. Tidak ada fraud. Misalnya fraud itu biasanya adalah melanggar ketentuan pemerintah. Kami pun dalam melaksanakan pengawasan kan sederhana. Apakah yang dilaksanakan itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Kalau melenceng ya itu perlu ada evaluasi, perlu ada pengawasan. Kalau kami namanya itu. Langsung selama 2025, Inspektorat telah mengembalikan uang negara berapa Pak? Sampai detik ini. Kisaran berapa Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.